menanyakan kebenaran apakah benar Ferry Irawan mengajukan gugatan cerai, Bu? Per kapan dia mengajukannya, Bu? Baik. Sampai detik ini nomor untuk perkara tersebut belum, karena ada sih memang secara ekor, namun karena ada syarat-syarat yang belum dipenuhi oleh kuasa hukumnya sehingga perkara tersebut belum bisa terdaftar. Jadi kan ada syarat-syaratnya. Kalau secara elektronik court itu surat kuasanya harus diupload, identitas kuasa hukumnya juga harus dilengkapi. Jadi karena kuasa hukumnya belum melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, sehingga perkara tersebut belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, jadi belum ada nomornya. Sudah masuk mendaftar secara ikot, cuman belum bernomor, gitu ya. Hari ini katanya mau dilengkapi, Bu. Ya hari ini kan masih ada waktu lagi. Gitu. Syarat yang kurang apa sih, Bu? Ya itu tadi antara lain identitas kuasa hukumnya, surat khusus ya, surat kuasa khusus sebagai kuasa hukum dari pihak pemohon gitu, secara jelas. Jadi karena persyaratan surat kuasanya belum lengkap, sehingga pendaftaran secara ikot itu belum terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga belum ada nomornya. Jadi belum bisa ditentukan jadwal sidangnya ya, Bu? Belum, nomor aja belum. Nomor perkaranya belum bisa, Baik, Bu. karena kurang syarat. Tapi masuk ikut tanggal berapa, Bu? Masuk ikut tanggal 7. Karena belum belum lengkap syaratnya, sehingga belum bernomor, sehingga belum terdaftar jadinya. Tunggu syarat baru saya. mengajukan ya, Bu? Iya, baru mengajukan. Pihak pemohon Baik. atau Ferry Irawannya. Bu, Ya. biasanya kalau pihak laki-laki yang mengajukan gugatan cerai, apa sih, Bu, alasan kuat yang bisa diterima untuk bisa diproses? Ini menuju ke siapa nih? Umum aja, Bu, Secara biasanya. umum. Secara normatif, kalau perceraian itu diajukan oleh suami, itu jenis perkaranya adalah cerai talak. Cerai talak. Itu gimana maksudnya? Cerai talak itu maksudnya suami yang mengajukan, jenisnya cerai talak. Jadi suami memohon untuk dikabulkan permohonan izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Alasan cerai bisa diinikan nggak, Bu? Saya jelasin dulu itunya, cerai talak itu ya. Kalau cerai talak itu kan ada 3. Talak itu kan ada 3 ya. Iya. Talak 1 roj'i, talak 2 roj'i, dan atau talak 3 aja, ada 3. Itu kalau cerai talak. Iya. Jadi suami yang mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah diberi izin oleh majelis hakim. Beralasan nggak dia mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya? Itu kalau ada alasan, kalau beralasan hukum sehingga dikabulkan oleh majelis hakim, maka nanti dia diberi izin untuk kapan ikrarnya. Itu kalau cerai talak. Berbeda lagi kalau yang diajukan oleh istri atau jenis perkaranya adalah cerai gugat. Itu kalau cerai gugat, istri mengajukan ke Pengadilan Agama agar diputuskan perceraiannya. Sehingga karena kalau dikabulkan dia beralasan dan terkabul karena beralasan dan terbukti, maka pengadilan yang memutuskan perceraian mereka, perkawinan mereka itu. Jadi pengadilan yang menjatuhkan. Prosesnya sama tuh, Bu? Kalau prosesnya sama, cuman kalau cerai talak suami ikrar, nanti kalau udah dikabulkan ya, ikrar sini, mengikrarkan, menjatuhkan talak. Saya itu berarti dari dia terhadap istri. Iya, Bu. Bu, ini kan Ferry masih ditahan ya, Bu. Kalau untuk mekanisme persidangan sendiri nanti ada kemungkinan untuk Ferry bisa dihadirkan nggak sih, Bu? Baik secara offline maupun online, Bu, walaupun dia masih ada di tahanan, Bu. Kalau mengenai persidangan itu, semua diwajibkan untuk hadir di persidangan ya. Baik dia itu ada
bebas maupun berada di tahanan. Kan itu ada prosedurnya. Jadi kalau seandainya dia berada di sana akan dipanggil oleh pengadilan agama, diperintahkan pihak pemohon untuk hadir di sini di persidangan, melalui di mana dia tempat. Misalnya kalau di Jawa Timur, kalau di Rutan ya minta bantuan pengadilan agama, meminta bantuan ke pengadilan agama sana untuk memanggil pihak pemohon agar hadir di muka persidangan. Itu mekanismenya. Kalau misalnya dia tidak bisa hadir, pihak pemohon itu atau termohon itu dapat memberikan surat kuasa istimewa ya. Jadi bukan surat kuasa khusus, tapi surat kuasa istimewa. Seperti apa? Khusus dan istimewa. Jadi untuk menghadiri proses persidangan istimewa dalam perkara ini untuk perkara permohonan cerai talak. Jadi khusus dan istimewa khusus untuk perkara tersebut. Dan itu pasti bisa secara offline atau mungkin ada kemungkinan untuk online, Bu, untuk dihadirkan. Kalau offline ya haruslah kan, offline harus hadir. Kalau online itu dapat, ya, saya bilang dapat, bukan pasti bisa, dapat. Mediasi wajib hadir tidak? Ya, mediasi wajib hadir lah. Yang namanya perkara perceraian wajib para pihak hadir di muka persidangan. Tapi kalau ada surat istimewa udah nggak perlu hadir ya Bu? Kalau Lihat misalnya dulu diwakilkan istimewanya, surat istimewa itu. surat kuasa istimewa itu dalam hal apa? Persidangan kah atau untuk mediasi kah? Jadi beda-beda. Nah, yang namanya surat kuasa istimewa itu satu substansi satu. Udah? Bu, ini kan pengajuan Ferry Irawan dengan alasan kecewa terhadap istri itu bisa diterima nggak Bu sama pihak pengadilan? Alasan kecewa dong Bu. Menjatuhkan harkat dan martabat itu. Iya. Kita lihat nanti apakah benar atau enggak, terbukti atau tidak. Tapi kalau pendaftaran tetap diterima aja ya Bu ya. Pengadilan Agama Jakarta Selatan terbuka, siapa saja yang mau mengajukan, dan kalau misalnya sudah diterima persyaratannya sudah cukup, diterima oleh pengadilan, diperiksa, terbukti, dikabul, jadi dah. Kalau nggak terbukti, kalau tidak memenuhi persyaratan, tidak terbukti, ditolak. Gitu. Berarti nanti ada rencana untuk tingkat pengawalan ya Bu? Mana dulu nih? Terhadap Ferry Irawan ketika nanti hadir di sidang pengadilan agama Jakarta Selatan, Gimana nih? tingkat pengawalan. Itu Karena kan yang mekanisme ya. tersangka yang bersangkutan masih proses hukum di sana. Itu tadi mekanisme ya, proseduralnya seperti itu dapat ya. Pemohon baik secara sendiri maupun didampingi kuasa hukum maupun didampingi siapa tadi, pengawalan, dapat, bisa. Bu, berarti status tersangkanya Ferry Irawan nggak mengganggu Tidak proses menghambat kan? dalam proses. Bisa aja kan, dia berada misalnya di rutan, siapa aja lah gitu ya, bukan menunjuk seseorang, bukan orang yang dihukum terus dipanggil. Kalau dia mengajukan gugatan, mengajukan permohonan, dia tetap dipanggil untuk wajib hadir, baik secara langsung maupun melalui diwakil kuasa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.